Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi bareng gue Herjuno Syaputra di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Seperti biasa tiap sore kita jam 4 ngobrol dengan bahasan yang macam-macam. Tiap minggunya, tiap harinya punya bahasan yang beda-beda dan tentunya punya insight dan juga value yang beda-beda buat anak-anak muda di luar sana biar di sini makin dewasa, di sini juga makin kreatif, makin keren, makin pintar. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman narasumber kita yang kita coba bawa ke ruangan ini. Nah, ngomongin podcast kita punya banyak sekali platform. Teman-teman bisa nonton podcast ini ada di Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube-nya Partai Perindo. Semuanya @partaiperindo, RCTS Plus, Okizone, Sido News, inews.id, dan juga websitenya Partai Perindo. Jadi teman-teman boleh pilih mau nonton yang di mana karena kita punya tadi ada 10 platform, tinggal dipilih aja. Kalau gue lebih suka nonton di YouTube karena lebih gampang, tinggal di archive kalau nontonnya nggak habis. Nah, bicara mengenai tema hari ini, kita tahu bahwa anak muda tahun politik ya, sering banget ya kita dengar dua kata ini, dua kalimat ini karena kadang banyak yang ngerasa apatis karena tadi banyak mungkin beberapa kali pemilu ada yang golput seperti itu, dan kita tahu bahwa di 2024 nanti hampir ya lebih dari 50%, 60% kalau saya nggak salah itu adalah pemilih muda dan ada beberapa pemilih mula, pemilih milenial. Nah, ini yang harus kita coba pahami bersama. Apakah kita hanya ingin menjadi pasar atau kita mau ambil bagian dari pesta demokrasi di 2024? Nah, tema kita hari ini yaitu caleg muda bisa apa? Karena banyak orang karena masih muda, kadang orang mempertanyakan, he's not that good, you know, right? Kadang dia bisa apa sih? Nah, ini yang coba kita bahas dengan narasumber kita yang, jadi backgroundnya keren sekali. Tadi sempat ngobrol dan juga memang wajar kalau beliau ya, anak muda yang satu ini nyalek dan punya ketertarikan di dunia politik. Langsung saja kita sapa, ini ada Manik Margana Mahendra. Halo Bang Juno. Apa kabar? Kabar baik. Baik. Keren banget namanya juga Manik Marga Mahendra. Tadi aku udah nyoba nanya luar biasa, dan Manik ini adalah bacalek DPRD DKI Dapil 6. Mantul. Berarti Jakarta Timur. Jakarta Timur itu Cipayung, Ciracas, Kampung Makassar, dan Pasar Rebo. Oke, Manik. Nice. Umur berapa sekarang kalau gue tahu? Sekarang 26. Aduh, keren loh ya. 26 udah berani ngambil move gitu atau tadi ke parpol, ke politik gitu. Apa sih yang kalau dari Manik pribadi? Memang ini end up-nya memang dari dulu punya ketertarikan di bidang ini atau ada dorongan atau seperti apa? Jadi simpelnya adalah dulu waktu masih kelas 3 SD itu aku emang udah punya cita-cita pengen jadi presiden. Oke, nice. Karena nonton televisi waktu itu. Yeah. Sejujurnya mulai dari situ akhirnya malah jadi peka sama masalah atau isu-isu sosial politik. Okay. Kan? Dan ini makin dipupuk hingga akhirnya ketika masuk kampus saya terlibat di kegiatan-kegiatan BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa yang dimana memang fokusnya adalah kita merespon masalah sosial politik baik itu di sekitar kampus, di wilayah ataupun juga di tingkat nasional. Oke. Gitu. Dan Manik ini BEM UI dia, ketua BEM UI. Nggak main-main. Kenapa aku bilang ya? Udah UI-nya aja udah ya, apalagi ketua BEM-nya ya. Tapi Manik, ada bapaknya. Ya. No, it's a good thing, you know. Dan menurut gua itu perlu kita apresiasi karena nggak banyak orang yang punya leadership. Ya, apalagi di usia muda gitu. Tapi kalau sebelum kita ke tema 2019 aku dapat bocoran nih. Manik viral ya. Itu kalau boleh kita recall momennya waktu itu momen apa sih, Manik? Itu kebetulan kita sedang aksi terkait dengan revisi Undang-Undang KPK yang akhirnya disahkan oleh DPR pada saat itu dan juga RKUHP. Tambah lagi ada banyak isu sebenarnya ya Bang, kalau kita bisa recall. Ada juga masalah kebakaran hutan dan lahan di sekitar bulan Agustus. Kemudian juga ada masalah teman-teman Papua yang didiskriminasi sampai dengan isu kekerasan seksual yang di dalam RUU PKS pada saat itu belum juga kunjung disahkan. Waktu itu momen apa yang ya, kalau tadi kan bahasannya banyak. Betul. Ketika kalau boleh di-recall lagi, Manik yang jadi akhirnya jadi viral dan jadi sorotan. Sempat marah atau apa ya kalau nggak salah? Ya waktu itu salah satu yang terdokumentasi itu pada saat saya ada di dalam DPR, gedung DPR, bertemu dengan beberapa perwakilan DPR RI dan menyatakan mosi tidak percaya, juga bilang kepada mereka Dewan Perwakilan Rakyat gitu. Nice. Ya.
Good luck ya. I mean good things like ini hal-hal yang maksudnya aku viral in a good way. Karena banyak kan sekarang kita viral anak muda for the sake of like and viewers, mereka pengen viral dan akhirnya ya viralnya yang begitu. Tapi kalau viralnya yang seperti Manik yang tadi di Senayan punya pengalaman yang tadi luar biasa, it's good thing. Good luck. Good luck buat journey ini karena pasti nggak gampang untuk kedepannya. Nah, tapi Manik di luar itu sekarang aktivitas aku dengar juga di NGO. Seperti apa kalau daily sekarang? Oke, jadi kalau daily-nya memang saya dan juga teman-teman ada di NGO yang fokusnya adalah isu kesehatan masyarakat, juga isu kepemudaan. Kami fokus bagaimana caranya bisa menciptakan partisipasi yang bermakna, Bang. Itu untuk orang muda, karena tadi yang Abang bilang bahwa orang muda di Indonesia ini mostly dijadikan pasar justru ya. Nah, kita harus merubah angka-angka tadi gitu ya, mereka yang jumlahnya banyak ini sebagai subjek yang aktif dalam perumusan kebijakan. Dan salah satu yang kami juga angkat adalah isu tentang masalah rokok. Rokok di orang muda itu jadi sebuah lifestyle ya, padahal sebenarnya nggak sehat sama sekali. Jadi ini salah satu hal yang ingin kita sampaikan supaya orang-orang muda di Indonesia itu lebih aware dengan masalah kesehatan mereka. Yes, that's a good thing. Karena gini, ini juga aku concern. I'm really into yang namanya hidup sehat ya. Gue suka olahraga, gue suka makan sehat dan bukannya mau preachy ya, mau nyeramain atau apa gitu ya. Come on guys, kalau ngapain ngerokok gitu? If you can buy buah, sayur, olahraga gitu, atau lo bisa nabung ya. Jangan ada yang tersinggung ya di sini. Tapi nggak apa-apa. Somehow kita juga melihat rokok itu bukan sebagai violator atau orang-orang yang kemudian jadi musuh. Bisa jadi mereka sebenarnya korban dari iklan, korban dari lingkungan yang juga tidak sehat gitu kan. Akhirnya mereka terjebak. Nah, makanya kami juga punya perspektif baru melibatkan perokok itu sebagai orang yang harus dirangkul. Jadi kita bisa sama-sama menyelesaikan masalah ini, bukan hanya orang-orang yang tidak merokok, tapi juga mereka yang merokok gitu. Dan benar banget, uangnya itu bisa dipakai untuk banyak hal. Dan kalau kita bicara rokok di Indonesia itu masalah yang menurut aku silent killer ya. Kenapa? Datanya juga luar biasa, perokok kita masif, dan juga kalau kita lihat bisnis ini juga kalau kita itu ya teliti lagi segala macam data-data yang miris sih bagaimana rokok ini secara nggak langsung menggerogoti anak bangsa dan ini berpengaruh loh. Berpengaruh. It's good thing nilainya cukainya atau apa, tapi di luar itu ada side effect yang harusnya kita. Even kita bicara cukai, kerugian yang diderita negara itu 4 times bigger daripada penerimaan negara dari cukai. Jadi teman-teman kalau bisa ya jangan merokok. Jauhi rokok, dekati buah. Oke, Manik itu tadi ya. Jadi NGO-nya kesehatan. Nice. Manik juga Abang None. Betul. Mantul. 2000 berapa? Tahun kemarin, tapi sekarang masih menjabat lah. Berarti 2022. 2022 terpilihnya. Baru banget dong. Baru banget. Oke, di pusat dapat harapan 2. Mantul. Dan saya mewakili Abang None Jakarta Timur. Oke, dan dapilnya tadi Jakarta Timur, DKI. Betul. Nah, menarik banget ya bahwa backgroundnya bagus, punya. Aku ngeliat prosesnya yang memang step by step, pelan-pelan gitu ya. Karena orang kadang gini, they tend to like, resultnya di situ, tapi lupa glorify the process. Kalau aku lihat dari Manik perjalanannya, bahwa Manik tiap tahun, tiap fase itu memang berproses ya. At least doing something bisa dilakukan gitu. Dan itu end up-nya mungkin ya, kalau sekarang bacalek, itu jadi bukan karena ketidaksengajaan sebenarnya. Betul. Semuanya I prepare for this. Good, yes. Good thing ya. Because really victory needs preparation. Exactly. Kalau mau menang ya harus prepare. Benar, oke, wah. Jadi pokoknya senang banget nih dengar Manik dan segala macam. Nah, kita bicara caleg muda bisa apa? Ini pertanyaan banyak orang, khususnya juga nggak cuman orang itu politisi senior juga kadang meremehkan, anak muda ngapain sih mereka gitu. Kalau dari sudut pandang Manik, udah mumpuni nggak sih sebenarnya anak-anak muda sekarang untuk bisa berkarir atau berkontestasi di politik? Kalau dibilang mumpuni somehow itu juga cukup relatif karena kita kan juga nggak bisa bilang semua orang muda itu sama kapasitasnya kan. Ada orang-orang yang mungkin juga nggak dapat privilege yang sama, tapi dalam posisi ini menurut saya secara pribadi yang penting untuk kita lihat adalah orang muda ini jarang sekali mendapatkan kesempatan, Bang. Nah, itulah yang akhirnya bikin orang-orang, katakanlah generasi-generasi sebelum kita itu meremehkan. Dan ini sebenarnya sebuah siklus ya. Siklus
ageism gitu. Gimana kita melihat orang-orang yang lebih senior bilang ke juniornya, dia nggak akan bisa gitu. Dan ini terus kan berulang-berulang gitu. Nah, salah satu pendekatan yang bisa kita lakukan adalah dengan membuat bahwa setiap generasi itu punya historinya masing-masing. Mereka punya tantangannya masing-masing. Dan saatnya bagi kita untuk kemudian memberikan kesempatan sebenarnya. Karena ya kita bilang tadi 60%, 55% sampai dengan 60% lah ya jumlah pemilih pemuda itu. Tapi apakah jumlah ini terrepresentasikan juga di DPR RI? Ternyata enggak. Di parlemen itu tidak. Kan di parlemen itu enggak sampai 60% betul. nih. Hanya 16 kalau di sini. Iya, betul. 16%. Sekitar 16%. Artinya secara representasi orang muda aja nggak terrepresentasikan. Meskipun saya yakin representasi ini nggak melulu tentang usia ya. Betul. Karena ada juga orang muda tapi ternyata pikirannya masih kolot juga, bisa ada aja. Banyak. Cuman yang penting bagi kita benar banyak. Yang penting bagi kita adalah menyediakan kesempatan itu. Nah, kalau misalnya orang mudanya masih sedikit ke parlemen, gimana kita bisa tahu kualitas mereka gitu. Dan kualitas ini bisa diuji. Saya yakin ini momentum yang pas untuk orang-orang muda akhirnya berpartisipasi dalam politik, bukan hanya dijadikan sebagai pasar, tapi subjek yang bergerak secara. Tapi kalau bicara tantangan untuk anak muda Manik, apa sih tantangan menurut Manik ya, tantangan terbesar untuk ya anak muda, caleg-caleg muda di 2024? Ya, betul, tadi salah satunya sebenarnya adalah tantangan kita membuktikan bahwa kita punya kapasitas. Karena ya balik lagi, jarang kan ya ada orang muda yang masuk ke dalam dunia politik itu punya track record, karena ya memang belum diberikan kesempatan. Betul, karena experience-nya nggak ada. Betul. Tapi bukan berarti kita nggak bisa. Nah, tapi yang kedua, salah satu yang menurut saya cukup penting adalah orang muda ini memang ada yang skeptis. Tapi menurut risetnya British Council, mereka bilang bukan frustasi ternyata. Bukan apatis terhadap politik tadi yang Bang Juno bilang, tapi mereka itu cenderung frustasi. Jadi mereka sudah melihat mungkin ya proses-proses politik yang menurut mereka cukup muak gitu. Akhirnya mereka jadi ngapain sih ini politik kotor gitu. Identitasnya kan kayak gitu. Akhirnya mereka cukup frustasi. Nah, sulit untuk orang-orang muda ini meyakinkan orang-orang yang sudah punya skeptisisme terhadap pilihan politik gitu. Jadi ini juga tantangan yang sangat besar untuk akhirnya kita bisa membuktikan setidaknya ada harapan. Ada harapan, kita mulai dulu aja nih. Karena kalau nggak pernah dimulai, kita nggak pernah bisa membuktikan bahwa orang muda itu punya kapasitas dan bisa melakukan apapun ketika mereka masuk. Nah, sekarang yang jadi masalah gini Manik, banyak anak-anak muda seperti Manik yang mungkin tadi punya ketertarikan di bidang sosial, ya, politik, kesehatan, lingkungan. Tapi ketika mereka bicara politik, mereka takut gitu, atau mereka udah, udah skeptis dulu ya, nggak deh gitu ya. Nah, ini kalau dari sudut pandang Manik, kenapa Manik akhirnya memilih partai gitu, memilih parpol, memilih jalan ini untuk punya karir gitu, atau tadi ya udah kalaupun saya mau sebagai aktivis saya akan terus berjuang di situ. Nah, kenapa akhirnya turning point-nya harus ke parlemen? Betul. Karena yang menarik adalah selama ini saya bekerja di luar sistem, artinya melakukan kegiatan ekstra parlementer bertahun-tahun, dan bukannya kemudian mengkritik gerakan di ekstra parlementer ya, tapi mereka tetap penting untuk harus ada gitu. Tapi menurut saya yang juga penting untuk ada adalah membuat jembatan antara kepentingan masyarakat dengan ruang politik yang ada gitu. Dan partai politik ini memang sudah secara sah diatur oleh undang-undang, diperbolehkan gitu. Kita kontestasi dalam pemilu itu lewat partai politik. Jadi kalau seandainya saya mau mengubah itu dan menjadi jembatan lah ibaratnya gitu kan, antara kepentingan masyarakat sipil yang sama mungkin bisa direpresentasikan oleh saya masuk ke dalam meja-meja politik ini gitu. Nah, susahnya adalah selama ini tadi ngomongin rokok deh paling gampang gitu. Susah banget Bang nemuin champion yang berani ngomong masalah rokok. Susah banget. Mereka selalu takut karena banyak orang Indonesia itu perokok. Nanti mereka menganggap bahwa elektabilitas saya turun. Isu-isu yang tidak populer. Plus kadang ngerokok juga. Ada juga besar ya. Ada point. Akhirnya mereka merasa takut untuk ngomong, bicara segala macam. Kita kurang champion di sana. Makanya masuk ke sini itu artinya saya mencoba mendedikasikan apa yang sudah saya lakukan selama ini, baik gerakan-gerakan di kesehatan masyarakat ataupun sosial politik di tahun 2019 lalu gitu ya, untuk bisa masuk ke dalam meja-meja politik ini. Karena kalau nggak sama sekali dan berada di luar sistem terus, itu kan cukup sulit gitu ya. Nah, menurut saya juga orang-orang yang berada di luar sistem ini, masyarakat sipil, itu memang mereka tetap harus dikonsolidasikan. Mereka tetap harus buat gerakan-gerakan sehingga seimbang
antara apa yang ada di jalan dengan apa yang ada di parlemen gitu. Semuanya itu ada, ibaratnya apa ya, ada yang menyampaikan lah. Tapi satu menarik bahwa kalau kita tadi bicara kan caleg muda, anak muda ya, berarti ketika ya kita mau jump itu ke dunia politik ya, ke parlemen lah segala macam, nggak iseng ya, nggak boleh iseng ya, nggak coba-coba doang ya, karena kalau aku lihat Manik pun belajar, gitu kan, belajar, dan ini penting karena kalau kita nggak belajar ya knowledge-nya nggak cukup, yang kita wakilin kita juga mewakili diri sendiri aja nggak tahu kan. Nah ini penting bahwa berarti salah satu PR-nya caleg muda ya adalah mereka harus punya, selain mereka punya ketertarikan, belajar di sini. Betul. Gimana kamu melihat bahwa pembekalan untuk anak caleg-caleg muda harusnya seperti apa? Oke. Biar mereka paham gitu. Betul. Yang salah satunya sudah dilakukan juga oleh Perindo waktu itu adalah memberikan pembekalan terkait dengan isu-isu apa sih sebenarnya yang dekat dengan masyarakat dan relevan dengan masyarakat. Itu kan penting. Kenapa akhirnya orang-orang muda ini tuh jadi aware gitu. Karena ya bisa jadi kita semua itu backgroundnya berbeda-beda. Exactly. Ada yang mungkin mereka sudah dapat pendidikan cukup tinggi, bahkan bisa sampai kuliah di luar negeri. Ada yang untuk mendapat pendidikan itu cukup sulit. Nah, mereka perlu didudukkan melihat realitas sosial itu seperti apa sih. Gitu. Karena kalau enggak, kepekaan sosial mereka nggak akan cukup baik. Hingga akhirnya apa yang mereka bawa, apa yang mereka bicarakan itu merupakan. Ini menarik loh, melihat realitas sosial. Akhirnya kita timbul tadi kepekaan sosial. Karena gini, banyak anak-anak muda yang kadang mereka ya tadi realitas sosialnya cuma kotaknya segitu. Betul. Ya, mereka nggak bisa lihat lagi yang lebih border lagi ya, lebih luas lagi. Nah, ketika kita bisa ngelihat banyak ya perspektif, akhirnya kita punya kepekaan sosial dan tadi kita belajar juga apa yang mau diperjuangkan, apa yang mau dibawa nanti misalnya di parlemen seperti itu. Dan ini penting karena gini, Manik, aku sering banget melihat anak muda, oke mereka suka politik, tapi mereka nggak punya knowledge, nggak punya eagerness untuk belajar gitu. Karena gini, bukannya ini kan tanggung jawabnya besar loh. Betul. Ketika nanti duduk di parlemen ya segala macam, harusnya tahu paham gitu ya. Konstituennya, dapilnya maunya apa, masalahnya apa, dan itu yang kadang nggak semua caleg-caleg muda paham gitu. Tapi dengan adanya perspektif dari Manik, aku mikir bahwa memang iya ini prosesnya yang harus yang anak-anak muda, mereka pinter iya, tapi kadang experience yang kurang. Itu yang harus kita gali lagi betul. Biar kita maksudnya bekalnya lengkap gitu. Nah, Manik, kalau nanti misalnya ini kan dapil 6 ya, Jakarta Timur. Wilayahnya mana aja? Tadi Cipayung, Ciracas, Pasar Rebo, dan Kampung Makassar. Oke. Nah, kalau dari wilayah ini, Manik, apa yang Manik lihat jadi mungkin bukan masalah ya, hal yang harus diperbaiki di daerah itu apa kalau dari sudut pandang Manik? Sebenarnya ini bicaranya justru lebih ke Jaktim secara keseluruhan gitu ya. Salah satu masalah di Jakarta Timur adalah Jakarta Timur ini seringkali terlewat dilihat sebagai Jakarta, bukan DKI Jakarta. Nah, padahal Jakarta Timur itu punya penduduk yang sangat besar dan wilayah yang sangat besar gitu. Pembangunan di Jakarta Timur juga semestinya bisa lebih baik dan aksesnya itu lebih baik gitu. Pertama, mulai dari akses terhadap air bersih. Di Jakarta itu kalau nggak salah hanya sekitar 40% masyarakat yang udah terakses air bersih gitu. Kemudian masalah banjir itu ya, ini jelas harus butuh penyelesaian gitu. Dan Jakarta Timur ini juga kerap punya masalah yang cukup lama gitu ya tentang masalah ini. Kemudian karena tadi jumlah penduduknya cukup banyak, nah kesenjangan sosial. Ini jelas ya bagaimana kita melihat Jakarta Pusat, pembangunan di Jakarta Selatan gitu, dan juga di Jakarta Timur. Ini harus jadi concern kita bersama supaya balik lagi masyarakat itu bisa mendapatkan akses yang sama besarnya gitu, kemudian juga tingkat kesejahteraan mereka juga bisa jadi lebih baik. Dan saya sebenarnya melihat ada banyak juga perkembangan yang sudah dilakukan di Jakarta Timur. Ada satu hal yang bisa diapresiasi waktu itu kalau nggak salah pemerintah kotanya juga pernah memberikan gerobak untuk jualan untuk masyarakat di sana pada saat COVID-19 gitu ya. Itu salah satu hal untuk akhirnya membantu ekonomi masyarakat gitu kan. Dan apa yang bisa dilakukan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mengintegrasikan tadi aspirasi masyarakat yang banyak ini, karena kalau saya bilang ini yang paling penting, susah juga gitu kan. Apalagi saya ini wakil rakyat. Intinya yang saya wakili itu lebih dari 1 atau 3 orang yang barangkali semua orang itu punya prioritasnya masing-masing. Nah, jadi balik lagi kepentingan selanjutnya adalah mendengarkan secara detail dan bermakna apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh mereka. Itu gitu. Menarik yang Manik sebut tadi bahwa kadang Jakarta Timur tuh
terlewatkan. Betul. Di Jakarta. Betul. Iya, itu make sense banget sih. Aku paham. Kita yang kalau tinggal di Jakarta pasti paham that sentence. Yes. Karena memang tadi banyak ya. Bahkan ada meme-nya, pernah lihat nggak meme-nya? Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Iya. Jakarta Timurnya masih hutan segala macam. Which is sebenarnya itu kan lebih ke arah pembangunan landscape-nya ya, landscape aja gitu. Tapi balik lagi hal-hal seperti itu kan malah mendiskreditkan orang yang sebenarnya masih satu wilayah gitu. Nah, ini penting untuk jadi perhatian kita supaya pembangunan DKI Jakarta itu gap-nya bisa dikurangin lah. Manik, aduh keren banget. Thank you Bang. Amin pemikirannya, pemaparannya juga tadi dan background Manik juga. Ketua BMU ini ya 2019 Abnon 2022 dan sekarang di Bacalek. Aku tuh selalu senang ketemu orang yang memang punya values, punya eagerness untuk banyak hal gitu. Mau dia bidang musik, mau bidang masak, apapun. Dan aku melihat itu salah satunya di Manik tadi sangat concern di bidang sosial, kesehatan, lingkungan. Dan itu bagus sekali. Jadi anak muda yang punya karakter tuh yang kayak Manik, dan tadi nggak salah Manik memberanikan diri untuk menjadi Bacalek ya. Dapil Jakarta Timur. Betul, Dapil 6 ya. Oke. Jadi kalau teman-teman yang nonton ya, di Jakarta Timur ya, wilayahnya tadi mana? Cipayung, Ciracas, Pasar Rebo, dan Kampung Makassar. Jangan disia-siakan anak muda yang satu ini ya. Please. Ya, karena kita udah dengar tadi bagaimana perjalanannya nggak dimulai 1-2 tahun, tapi dari kuliah Manik sudah memupuk semuanya. Good luck Manik, apapun yang dikerjakan. Thank you Bang. Aku personal senang banget dengar ceritanya dan senang banget punya kalau nanti diwakilkan Manik ya di amin. Ya. Senang juga diskusinya enak. Amin. Semoga pokoknya teman-teman yang di Jakarta Timur please ya, kalau ada waktu nanti ketika 14 Februari ini anak gawe ya. Terima kasih. Dan teman-teman berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo. Kita tadi ngobrol semuanya tuh sama banget dengan value yang dimiliki oleh Partai Perindo ya. Produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan terutama untuk Indonesia sejahtera. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh ke website kita di sini. Oke, dan juga apps-nya ada di sini, one click away, ya gampang banget. Oke, that's all for today. Terima kasih Manik atas waktunya. Thank you juga Bang. Dan juga terima kasih untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin maju dan sukses selalu untuk Indonesia sejahtera. Saya Harjino Syaputra undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Denungkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.